Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris dari Gubuk Lanceng, Magelang. Kali ini saya akan menampilkan sedikit yang unik dari yang namanya lebah lanceng ini, yaitu lanceng yang berada di sound system. Ini sound system, ada sound system yang induk dan ada middle-nya. Nah, ternyata middle-nya ini ditempati oleh lanceng semuanya. Dulu itu sudah ditempati, tapi sudah dipindahkan. Dipindahkannya di mana? Ini di kardus ini. Nah, ini di sini. Dipindahkan ke sini. Nah, ternyata setelah dipindahkan justru tidak mereka bubar, malah sekarang middle satu dan middle yang kedua itu ditempati semuanya. Dan apakah sound sistemnya masih aktif? Kita lihat. Nah kan, sound systemnya juga masih aktif. Ini dia. Nah, itu sound systemnya juga masih aktif. Ternyata tidak rusak. Ini dia. Nah, itu artinya lebah lanceng itu sebetulnya sangat adaptif sekali. Menempatnya tidak harus di tempat yang spesial, karena ternyata mereka juga berada di sound system saja bisa. Atau jangan-jangan karena mereka memang suka musik, ini yang menjadi misteri. Syukur-syukur kalau memang suka musik, ya nanti di ladangnya bisa Anda siapkan tempat musiknya. Lantas bagaimana di dalamnya, apakah benar-benar dibuat bersarang sama mereka lagi atau enggak? Coba kita akan membongkarnya, biar dibantu sama Mas Fauzi atau Mas Mamet. Ayo dibongkar ke. Sistemnya mah tinggal udah tok. Tuh, mereka. Ini lingkungannya sangat tidak konsumsif untuk ternak lanceng sebenarnya. Itu tempat pencucian. Sepeda motor milik adik saya. Nah, ya soalnya dibongkar. Jadi matikan dulu. Kita lihat apakah benar-benar dibuat bersarang atau hanya sekedar mereka sedang matai untuk menempati satu tempat lagi. Sound sistemnya itu biar dibongkar dulu. Biye. Nah, jadi pada intinya lebah lanceng tadi saya katakan mereka sangat adaptif sekali. Tidak harus berada di kayu, tidak harus di bambu, bisa di sound system yang seperti ini. Ini sound systemnya. Ini Mas Muhammad yang akan membongkarnya. Biar dibongkar dulu. Nanti kayak apa isinya kita akan tahu. Semoga saja ada, memang benar-benar nanti bisa berkembang. Kalau memang berkembang dan tidak membuat konsleting, ya kita lanjut aja di situ, tidak apa-apa. Biar nanti mereka mungkin madunya lebih bisa bergoyang atau bagaimana di lidah, nggak ngerti karena berada di sound system. Tapi yang jelas ini adalah suatu keunikan dan sesuatu yang bisa menjadi referensi bagi kita agar kita jangan terlalu pusing untuk membuat tempat sarangnya. Misalnya Anda punya bahan tidak harus dari papan, misalnya dari kardus seperti yang saya videokan tadi di awal tadi, apakah bisa? Ternyata bisa. Nanti kita lihat yang ada di kardus juga atau yang pindahan awal. Ini biar dibuka. Itu dua-duanya. Jadi salon middle-nya itu ada semuanya. Kalau yang bassnya kan ada tercampur mesin ya, mungkin kalau begitu kemasukan kayak yang di bagian induk sana mungkin akan mati langsung karena mungkin ada setting listrik. Tapi karena ini berada di salon yang mungkin kelistrikannya tidak sebesar di bagian induknya itu. Nah, seperti apa dalamnya? Oh iya, itu dia koloninya. Memang ada banyak koloninya di sana. Dan ini tempat untuk angin, keluarnya angin malah dibikin sarang itu. Oh, itu bikin labirin di sana. Dia ini lebahnya ini belum ada telurnya, berarti ini masih baru, benar-benar baru pasca pemindahan yang dipindahkan ke dalam kardus itu. Nah, itu dia. Nah, itu ini kalau nanti berada di salon yang induk itu kan bisa konsleting karena ini kan lembek ya dan lembab. Ini bisa menimbulkan gangguan kelistrikan. Ya, semoga saja kalau di sini enggak lah. Nanti kalau memang tidak mengganggu ya kita biarkan saja mereka berada di dalam sound system. Tapi kalau mereka nanti mengganggu, ya kita pindahkan. Itu baru satu.
Yang satunya apakah juga ada, kita akan lihat. Nah, coba yang satunya sih Mas Muhammad. Yo. Terima bongkar pasang yo. Ini satunya, middle satunya bagaimana? Nah, tuh. Ini ditempati semuanya ini. Itu memang sangat mudah sekali. Padahal ini sebetulnya tidak musim kawin. Ini biasanya kan musim kawin di bulan Juli sampai Oktober. Nah ini ternyata bulan November akhir mau memasuki Desember saja masih mereka sangat subur ini salah satunya, karena ternyata mereka masih mau memecah koloni lagi. Tapi apakah pecahan koloni dari yang sudah dipindahkan atau pendatang, kita memang tidak tahu pada hakikatnya yang sebenarnya itu. Itu dia. Ya dia, apakah ada isinya juga? Nah ternyata ada juga. Itu malah telur-telur mudanya masih sangat sedikit sekali. Itu di sana telur muda berwarna coklat. Nah itu kemudian itu koloninya. Nah, itu mulai membangun sarangnya lagi memang. Dan ini sama tadi pintu keluar masuknya melewati corong udara di sini. Harapan kita tentunya mereka bisa berkembang dengan baik. Tapi pada intinya kita bisa tadi mendapatkan satu kesimpulan bahwa mereka tidak harus berada di tempat khusus. Nah, ini yang di kardus itu juga merupakan pindahan yang pertama. Coba Mas Muhammad yang di kardus itu. Yang di kardus itu pindahan yang pertama kali. Dulunya sudah berada di sound system ini, kemudian dipindahkan. Tapi kemudian ini loh yang saya ceritakan. Ini padahal hanya kardus biasa. Kardus saja. Nah, kita coba. Memang kita iseng. Tidak harus, misalnya tidak harus papan. Kalau kardus bagaimana? Coba di mana? Tuh telurnya ternyata, wah telurnya kan lumayan banyak itu. Nah dia, itu telur baru itu. Masih berwarna coklat. Dan itu adalah madunya. Sudah membentuk madu. Padahal ini adalah kardus seperti itu. Ya, artinya jenengan bisa memanfaatkan apapun yang ada. Tapi ya masa sih kita mau beternak, kita tidak mau membuat sesuatu yang terbaik untuk lebahnya. Tapi setidaknya jika memang terpaksa kita harus menggunakan sesuatu yang lumayan tidak harus mengeluarkan biaya, ya kita bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di lingkungan kita. Bisa kardus atau apa, atau mungkin rongsokan sound system yang sudah Anda tidak pakai bisa Anda manfaatkan, karena ini bukan rongsokan sound system, ini malah benar-benar tadi sound system yang masih hidup saja bisa kita gunakan atau mereka mau menempati di situ. Padahal ini biasanya dibunyikan itu kencang sekali karena itu kan outdoor. Kemudian ini untuk menghibur teman-teman yang sedang mencuci sepeda motornya. Makanya seringkali membunyikan musiknya itu wah, ya dengan volume yang tidak seperti tadi, lebih keras lagi. Nah, dan mereka ternyata malah nyaman. Apakah karena mereka memang mulai milenial, mereka mulai suka musik atau bagaimana, itu yang menjadi PR kita. Semoga saja tidak. Nanti kalau mereka suka musik, mereka akan membangun diskotik juga. Itu saja mungkin saya Haris dari Gubuk Lanceng, sekedar menginfokan bahwa pada intinya peternak lebah lanceng Anda tidak perlu repot-repot harus menyiapkan segala sesuatunya yang paling istimewa. Cukup menggunakan hal-hal yang ada di sekitar Anda. Tapi untuk lebih memaksimalkannya, tetap kami dari Gubuk Lanceng menyarankan pertama gunakan papan yang baik, syukur lebih keras lebih baik, dengan ketebalan paling tidak 2 cm minimal ya, minimal 2 cm. Kemudian papannya sudah kering, tidak lagi berbau tidak berbau lagi kayu, masih basah. Kemudian setelah kering dan itu tidak lagi dari bahan-bahan yang ada bahan kimianya kalau bisa ya, karena kalau meskipun terpaksa mereka ditempatkan di misalnya triplek atau plywood itu juga bisa, tapi kan kasihan juga pasti bau. Semisal kita kamar saja kalau selepas dicat itu kan pasti bau sekali. Tapi pada ya itu memang terpaksa, kalau itu memang terpaksa ya bolehlah Anda gunakan. Nanti kalau sudah punya dana silahkan dicarikan papan yang terbaik.
Mungkin itu saja, saya Haris dari Gubuk Lanceng, dan itu yang sedang repot-repot Mas Muhammad membenahi. Hai, say hello. Nah, selamat beraktivitas, semoga sukses dan selamat berkarya untuk semuanya. Hei, sendaw dutan. Bye bye.